Hai semuanya, perkenalkan saya Tokowanto Barat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sistem informasi yang terjadi pada Shopee. Di Shopee sendiri itu, sistemnya itu dimulai dari customer melakukan pembukaan pada aplikasi atau website Shopee untuk biasanya mencari barang. Semisal customer A atau saya sendiri sedang butuh HP nih, saya cari HP. Nah, setelah saya pilih menu-menu HP atau pilihan HP yang saya dapat di aplikasi Shopee itu, semisal sebut saja HP-nya Nokia. Kemudian saya melakukan sistem pemesanan ke dalam sistem Shopee alias checkout. Nah, di dalam proses checkout itu ada terjadi pengiriman informasi perintah checkout saya ke database produk dan seller, dan juga kemudian ada juga informasi ke sistem pembayaran. Database produk dan seller itu memastikan bahwa masih ada produk dan itu ada notifikasi juga di seller. Kemudian untuk sistem pembayaran itu dilakukan di HP saya sendiri atau di website saya sendiri, yang melakukan pembayarannya bisa dari Shopee Pay, transfer, kredit, ataupun yang lain-lain. Nah, ketika udah terjadi pembayaran dan sistem melakukan verifikasi dan konfirmasi pembayaran, itu langsung ada informasi ke penjual. Kemudian penjualnya akan menyediakan barang atau menyiapkan barang seperti packaging, di wrapping dulu HP saya, kemudian diberikan kepada jasa logistik, atau jasa logistik tersebut itu datang ke tempat penjualnya untuk mengambil barang itu. Nah, setelah itu proses para jasa logistik itu melakukan pengiriman. Semisal HP saya itu belinya dari Jakarta dan saya sedang berada di Kalimantan Barat, maka akan dikirim ke Kalimantan Barat hingga akhirnya saya menerima barang. Nah, pada proses penerima barang, saya review nih HP yang saya pakai. Oh, ternyata ada kekurangan seperti cacat atau retak. Saya bisa melakukan return, itu terdapat dalam proses layanan pasca jual. Ataupun bisa juga mungkin melakukan review. Reviewnya itu seperti memberikan bintang 5 atau memberikan testimoni lah bahwa oh ternyata penjual ini approve loh, penjual ini bagus loh layanannya, seperti itu. Proses produksi Shopee. Nah, pada Shopee tersendiri itu, Shopee itu bisa dibilang sebagai pasar ya, pasar online, di mana Shopee menyediakan sebuah wahana ataupun platform yang menghubungkan antara berbagai penjual dengan pembeli. Di Shopee itu, untuk melakukan produksi alias pendaftaran barang, penjual itu melakukan pendaftaran barang, semisal HP. HP-nya itu dilakukan diinput ke dalam sistemnya Shopee, sistem Shopee, melakukan input produk. Nah, input produk itu kemudian dilanjutkan ke database produk, sehingga ada HP A dari seller B misalnya, atau HP tipe A dari seller C misalnya. Nah, dalam database produk tersebut ini dimasukkan ke dalam update shop, sehingga calon konsumen bisa melihat etalase atau katalog-katalog yang dijual tadi, yang dibuat dari penjual B atau penjual C. Ketika si pembeli ini, calon pembeli, misalnya kita anggap ada calon pembeli, melakukan klik, kemudian membuat pesanan ada masuk, sehingga akan memberikan notifikasi kepada penjual, dan penjual akan melakukan persiapan barang atau pengemasan. Kemudian pada proses distribusi, setelah tadi menerima order ataupun pemesanan masuk kepada seller, seller akan melakukan packing barang. Kemudian akan dikirim kepada kurir, misalnya SPX atau JNT, yang melakukan pengambilan barang. Barang ini tadi kemudian dilanjutkan masuk ke gudang, dikumpulkan dulu dalam gudang logistik, kemudian dikirim ke gudang logistik masing-masing. Semisal saya yang tadi contohkan, dari Jakarta ada gudang logistik, kemudian dikirim ke gudang logistik Kalimantan, dari logistik Kalimantan dilakukan proses pengiriman, akhirnya sampai ke tangan konsumen HP ataupun barang yang dipesan tersebut. Proses layanan konsumen. Nah, ada terdapat dua jenis layanan konsumen. Yang layanan pertama merupakan chat. Chat itu yang berhubungan langsung dengan penjual, biasanya dilakukan sebelum ada pembelian. Semisal konsumen ini mau nanya spesifikasi, ketersediaan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh calon pembeli kepada penjual. Nah, kemudian ada juga yang namanya pusat bantuan. Nah, pusat bantuan itu terhubung dengan customer service, yang mana semisal ada
kebutuhan namanya return ataupun pengembalian dana ataupun keluhan-keluhan lainnya yang bisa disampaikan kepada pihak Shopee selaku manajemen e-commerce. Kemudian tujuan dari layanan konsumen ini adalah pada akhirnya menyelesaikan masalah, baik big data pada Shopee. Nah, rancangan big data pada Shopee itu dimulai dari konsumen, asal muasalnya itu melakukan proses bisnis pada Shopee. Ketika melakukan proses bisnis Shopee, baik itu transaksi, pembayaran, seller dan produk, logistik, customer service, bahkan aktivitas aplikasi, semua data yang ada di sini dilakukan data collection layer, kemudian dikirim ke data lake atau storage yang biasa disebut dikumpulkan lah semua datanya itu, kemudian dilakukan penyimpanan data. Nah, setelah resourcing dilakukan stream processing atau bisa dibilang mengolah data secara real time, bisa pakai Kafka atau Spark. Nah, itu biasanya berupa notifikasi pesanan, pelacakan kurir, atau deteksi transaksi mencurigakan, dan juga dilakukan juga yang namanya batch processing atau mengolah data secara historis dalam jumlah besar. Semisalnya contoh yang diolah itu kayak laporan penjualan bulanan, analisis produk terlaris, serta analisis performa seller. Nah, data-data yang udah dikumpulkan itu yang udah diproses juga dengan stream processing dan batch processing, kemudian akan disimpan lagi di data warehouse. Nah, contohnya kayak pelaporan manajemen atau dashboard eksekutif. Nah, di data warehouse ini datanya itu akan digunakan masuk lagi ke dalam sistem aplikasi Shopee. Digunakan dalam sistem aplikasi Shopee. Ya berupa dashboard analitis, rekomendasi sistem atau rekomendasi produk, fraud detection atau deteksi kecurangan ataupun penipuan, ataupun business intelligence. Nah, setelah saya lihat, oh ternyata rancangan big data Shopee ini bisa di-upgrade lagi, bisa dikembangkan lagi. Kemudian terdapat usulan dari saya, yaitu baik data transaksi, data pencarian, data klik produk, data pembayaran, data pengiriman, data ulasan, dan data chat customer itu dikumpulkan semuanya di dalam data lake. Kemudian dalam data lake tersebut, kemudian dari data lake akan dilakukan data processing pakai Hadoop atau Spark yang kemudian menghasilkan user profiling, customer segmentation. User profiling itu misal nih, customer A, saya tadi misalnya beli HP, kemudian saya juga ada beli laptop. Nah, jadi saya diprofilingkan sebagai user yang memiliki ketertarikan pada gadget ataupun pada teknologi. Dan kalau customer segmentation itu semisal ada teman saya juga yang beli HP, beli laptop, dan beli mouse. Nah, jadi disegmentasikan karena kami sama-sama namanya penyuka teknologi ataupun konsumen teknologi. Saya kemungkinan juga mendapatkan rekomendasi yang berisi misalnya mouse tadi, karena dengan sistem collaborative filter itu bekerja dengan prinsip pengguna yang memiliki perilaku serupa cenderung menyukai produk yang serupa. Karena tadi teman saya itu suka teknologi dan membelinya ada 3 barang tadi, HP, laptop, dan mouse. Nah, kemungkinan besar saya itu kemungkinan akan menyukai juga yang namanya HP, laptop, dan mouse karena saya udah beli 2 barang tadi. Nah, melalui recommendation engine dan collaborative filter ini kemudian dimasukkan lagi ke dalam aplikasi Shopee sehingga menghasilkan produk rekomendasi tadi yang saya bilang tadi, produk rekomendasi yaitu mouse untuk saya, dan juga voucher personalisasi, misal voucher teknologi, dan saya mendapatkan yang namanya personal promotion alias promosi personal. Jadi di aplikasi Shopee saya itu banyak kan mungkin barang-barang teknologi, beda mungkin semisalnya orang yang suka botani ya, hobinya botani kayak bonsai, mungkin rekomendasi Shopee-nya dia kayak ada gunting atau peralatan botani lainnya seperti itu.
Nah, jadi seperti itu untuk proses big data yang terjadi pada Shopee. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan komen di bawah. See you in another video. Bye bye.